Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi ya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 10. Bab ini sudah menginjak ke bab 2 ya, tentang Asmaul Husna. Dapat kalian ketahui bahwa Asmaul Husna itu ada 99 atau 100 kurang 1. Tapi di sini hanya akan dibahas 7. Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adil, dan Al-Akhir. Dalam PowerPoint ini hanya akan membahas tentang Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, dan Al-Matin. Sedangkan Al-Jami', Al-Adil, dan Al-Akhir akan dibahas di PowerPoint selanjutnya atau minggu depan. Lanjut ya, sekarang kita membahas tentang apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna, asma yang berarti nama-nama, sedangkan al-husna yaitu baik atau indah. Jadi Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil tentang Asmaul Husna terdapat di surat Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzawna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Sedangkan dalil tentang Asmaul Husna, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina ismam mi'atan illa wahidam man ahshaha dakhalal jannah. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Lah di sini bukan orang yang menghafalkannya yang masuk surga, bukan hanya serta-merta menghafalkannya, tetapi dia juga harus melakukan perilaku yang baik sesuai dengan Asmaul Husna. Lanjut ya. Al-Karim, kita bahas yang pertama ya Al-Karim. Secara bahasa, Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, yang maha pemurah. Sedangkan secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi rizki anugerah kepada semua makhluknya. Ayat yang membahas tentang Al-Karim yaitu terdapat di surat Al-Infitor ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Contoh penerapan perilaku Al-Karim ya. Yang pertama, menyisihkan uang jajan untuk kotak amal. Yang kedua, membantu teman yang sedang dalam kesulitan. Yang ketiga, menjamu tamu yang datang ke rumah dengan kemampuan. Sebenarnya banyak, saya hanya menulis 3 untuk mempersingkatnya. Yang kedua, Al-Mu'min. Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata amina yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan juga aman. Sedangkan istilahnya, Al-Mu'min berarti dia yang maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan demikian hati manusia menjadi tenang. Ayat yang membahas tentang Al-Mu'min terdapat di surat Al-An'am ayat 82. Dilihat ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Sedangkan contoh penerapan dari Asmaul Husna Al-Mu'min dapat dilihat
Yang pertama, menolong teman atau orang lain yang sedang dalam bahaya atau ketakutan. Yang kedua, menyingkirkan duri, paku, atau benda lain yang ada di jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan. Yang ketiga, membantu orang tua atau anak-anak yang akan menyeberangi jalan raya. Yang ketiga yaitu al-wakil. Kata al-wakil mengandung arti maha mewakili atau maha pemelihara. Al-wakil dalam istilah yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Ayat yang membahas tentang Asmaul Husna Al-Wakil terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan juga perilaku yang mencerminkan sikap atau perilaku Asmaul Husna Al-Wakil. Yang pertama, menjadi pribadi yang mandiri, melakukan pekerjaan tanpa harus merepotkan orang lain. Yang kedua, bekerja atau belajar dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengubah nasib seseorang atau nasib suatu kaum apabila orang atau kaum tersebut tidak mau berusaha. Yang keempat yaitu al-matin. Al-matin artinya maha kokoh. Sifat al-matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada tandingannya. Dengan demikian, kekokohan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki rahmat dan azab terbukti ketika Allah memberi rahmat dan juga azab kepada hamba-hambanya. Surat yang membahas tentang Asmaul Husna Al-Matin yaitu terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 58 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Contoh dari perilaku perbuatan dari Asmaul Husna Al-Matin. Yang pertama, tidak mudah terpengaruh oleh rayuan atau ajakan orang lain untuk melakukan perbuatan tercela. Yang kedua, kuat dan sabar dalam menghadapi setiap ujian dan juga cobaan. Oke ya, kita sudah membahas 4 Asmaul Husna, jadi kurang 3, kita lanjut minggu depan. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, selalu pakai masker, dan selalu cuci tangan. Sekian dari Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.